Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 5 untuk mata kuliah Kewirausahaan Islami? Baik, sebelum mengawali perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ada satu ungkapan yang sudah tidak asing di telinga kita. Tak kenal, maka tak sayang. Oke. Mungkin sebagian dari kamu sudah pernah bertemu dan mengenal saya di semester sebelumnya di mata kuliah drama atau mungkin speaking atau listening di semester 3 dan 4 yang lalu. Nah, di semester ini saya ingin perkenalan kembali agar kita lebih bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, nama Rifki Hanif Barizi. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 17 Juni 1990. Berarti usia saya sampai pada hari ini alhamdulillah baru 31 tahun. Alhamdulillah, kepala 3 artinya. Kemudian alamat saya tinggal di Cemani, RT 04 RW 15 Grogol Sukoharjo. Ada dari kalian yang mungkin rumahnya di daerah Sukoharjo, terutama di desa Cemani mungkin ada? Nanti bisa mampir ke rumah saya kalau ada yang tahu ya. Tepatnya di dekat pabrik Konimek, selatannya Pondok Pesantren Al-Mu'min. Kemudian pendidikan saya SMP dan SMA saya sekolah di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki. Jadi 6 tahun alhamdulillah bisa mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren. Kemudian lulus dari Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min, saya melanjutkan sekolah di perguruan tinggi S1, mengambil jurusan sastra Inggris, masuk tahun 2008 IAIN Surakarta. Alhamdulillah, kemudian setelah itu saya bisa melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2, mengambil fokus ilmu linguistik penerjemahan pada tahun 2014 dan sudah lulus. Kemudian kembali ke IAIN Surakarta yang sekarang sudah menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta, kebanggaan kita semuanya. Alhamdulillah. Dan mengajar semester ini untuk materi kuliah Kewirausahaan Islami. Moto yang saya pegang selama ini saya ambil dari satu quote yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka hendaklah ia berbekal ilmu. Dan barang siapa yang ingin kesuksesan kelak di akhirat, hendaklah ia juga berbekal ilmu. Jadi prinsip saya adalah apapun yang ingin kita capai itu akan lebih mudah dicapainya apabila berbekal dengan ilmu. Dan mudah-mudahan dalam perkuliahan ini nanti pun ada bekal yang bisa kamu capai lewat materi kuliah Kewirausahaan Islami. Dan saya ini sejujurnya ya, materi kuliah yang bagi saya ini juga satu proses pembelajaran tersendiri, karena saya diminta dari fakultas untuk mengampu mata kuliah ini yang sejujurnya bukan mata kuliah atau bukan satu ilmu yang saya geluti di perguruan tinggi sebelumnya, tetapi ada pertimbangan sendiri dari fakultas untuk meminta saya mengampu mata kuliah ini. Dan bagi saya ini satu tantangan tersendiri, dan mudah-mudahan bisa menjadi sarana kita bertukar informasi, bertukar pandangan, bertukar ilmu, khususnya dalam kewirausahaan Islami. Begitu perkenalan dari saya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai kontrak belajar. Secara singkat saya ingin menjelaskan kontrak belajar yang perlu kita perhatikan seksama. Yang pertama, kuliah dilakukan secara online sebanyak 14 kali pertemuan. Jadi mulai hari ini sudah terhitung 1 kali pertemuan sampai nanti 14 kali pertemuan, dan diharapkan semuanya bisa mengikuti pertemuan sehingga kamu bisa dan boleh mengikuti ujian. Kemudian yang kedua, bila ada urusan syar'i diperbolehkan izin maksimal 2 kali. Nah,
Peraturan yang seperti ini biasanya mengikuti peraturan ketika perkuliahan dengan tatap muka. Karena kondisi pandemi sekarang ini menggunakan secara online, maka saya kira semua bisa mengikuti perkuliahan karena bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Kamu bisa mengikuti perkuliahan secara penuh tanpa harus izin kepada saya. Tapi kiranya betul-betul kamu tidak bisa mengikuti secara online, boleh izin kepada saya maksimal 2 kali saja. Tapi saya kira karena nanti perkuliahan menggunakan file yang bisa di-share di grup atau dengan YouTube, kamu bisa melihatnya berulang-ulang. Jadi saya kira bisa mengikuti full secara utuh 14 kali pertemuan. Kemudian yang ketiga, terdiri dari sinkronus atau komunikasi online langsung melalui Google Meet, Zoom, atau platform lain, dan sisanya menggunakan asinkronus. Dari pihak kampus sudah menyediakan platform berupa SIAKAD untuk perkuliahan, tetapi dari fakultas juga membolehkan kepada dosen untuk melaksanakan perkuliahan menggunakan platform lain untuk mempermudah perkuliahan. Boleh pakai Google Meet, Zoom, atau cukup menggunakan grup WA. Kemudian yang selanjutnya, UTS dan UAS dilakukan secara online. Menurut rapat yang sudah disampaikan di fakultas kemarin bahwa materi kuliah kewirausahaan Islami ini berbasis pada tas, bukan produk ya. Berbeda dengan mata kuliah yang sebelumnya seperti drama, itu merujuk pada mata kuliah yang menghasilkan produk berupa pementasan drama. Sedangkan untuk kewirausahaan Islami ini berbasis pada tas atau tugas. Jadi nanti ujiannya berupa mengerjakan soal atau mengerjakan tugas. Yang terakhir, pesan yang ingin saya sampaikan, niatkan belajar untuk ibadah. Sesulit apapun itu, kondisi yang tidak mudah, terlebih pandemi seperti ini, bismillah, niatkan semuanya untuk ibadah. Saya yakin Allah akan mempermudah semua urusan kita, mempermudah mengikuti perkuliahan, kemudahan untuk memahami pelajaran, dan tentunya nanti kemudahan untuk mengerjakan UTS dan UAS. Begitu kiranya kontrak belajar yang perlu kita perhatikan seksama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada mengenal apa itu kewirausahaan, dan kita mulai dari pengertian atau definisi dari kewirausahaan itu sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha. Wirausaha itu sendiri kalau dari segi etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata wira dan usaha, yang masing-masing punya arti ya. Wira itu punya arti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kata usaha itu berarti satu perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Dimana kalau dua kata itu digabungkan menjadi satu, yakni menjadi wira usaha, maka atau kewirausahaan ya, itu punya arti satu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Di mana kata kewirausahaan itu sendiri ya, jikalau dalam bahasa Inggris yang kita sering dengar dengan istilah entrepreneurship ya. Kalau di istilah kita wirausaha atau kewirausahaan. Nah, visi yang dimaksud adalah berupa satu ide inovatif, satu peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu, di mana hasil dari proses kewirausahaan itu sendiri adalah satu penciptaan usaha yang baru. Jadi, kalau secara umum kita artikan kewirausahaan itu adalah satu kegiatan di mana punya satu tujuan akhir, yaitu penciptaan satu bidang usaha yang baru. Ini pengertian yang bisa kita ambil ya, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, istilah wirausaha itu sendiri seringkali dipadankan dengan istilah wira swasta. Karena
Bahkan dalam satu kartu tanda penduduk atau KTP, di mana di situ ada kolom pekerjaan, banyak orang yang mencantumkan apa pekerjaannya, wira swasta. Nah, ini kata wira swasta ini seringkali juga disepadankan dengan istilah wirausaha. Nah, nanti bedanya di mana? Kita lihat dulu dari segi bahasa. Secara etimologi, ya, kata atau istilah wira swasta itu sendiri terdiri dari tiga kata. Wira, swa, dan sta. Yang masing-masing punya arti. Wira itu berani, swa itu sendiri, dan sta itu berdiri. Adapun secara istilah, tiga kata itu digabungkan menjadi satu ya. Wira, swasta jadi satu istilah. Maka wira swasta itu berarti keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa istilah wirausaha itu sama dengan wira swasta. Walaupun rumusnya berbeda ya, tetapi secara karakteristik sama. Perbedaannya lebih pada penekanan di antara kedua istilah tersebut, di mana wirausaha lebih menekankan pada jiwa, semangat yang mana diaplikasikan dalam kehidupan, sedangkan wira swasta itu lebih penekanannya pada objek, pada usaha yang mandiri. Tapi secara umum istilah dua kata itu sama, wira usaha dengan wira swasta. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, setelah kita memahami definisi dari kewirausahaan, kita lanjut tentang bagaimana proses kewirausahaan itu bisa dilakukan. Di dalam bukunya, Manajemen Pemasaran tahun 2007, Alma Bukhari memaparkan sekurang-kurangnya ada 4 proses yang dapat diidentifikasi di dalam pelaksanaan kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama adalah pursuit of opportunities, yaitu proses memulai. Memulainya dari mana? Yakni kemampuan membaca peluang karena perubahan situasi dan lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Sebagai contoh misalnya, ketika kamu mungkin pernah melihat di jalanan banyak sekali menjamur orang jualan minuman kekinian, yaitu boba. Orang mengambil peluang itu sebagai satu kesempatan baik untuk memulai berwirausaha. Ketika anak-anak muda milenial senang dengan minuman seperti itu, kemudian banyak orang yang mengikuti, memulai ingin berwirausaha yang sama dan mengambil peluang pada kesempatan itu karena lagi booming-boomingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses eksekusi atau pelaksanaan. Jadi setelah membaca peluang sepertinya ini menarik untuk dilakukan proses wirausahanya itu, kemudian dieksekusi. Artinya ia mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, yang mencakup misalnya pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Jadi setelah menemukan peluang yang ada, memulainya, langsung dieksekusi. Jadi tanpa berpikir panjang ya, ada peluang dieksekusi. Kemudian yang ketiga adalah inovasi, proses berinovasi. Ialah melakukan perubahan baik pada bentuk, cara maupun produk yang dihasilkan berbeda dan mengalami kemajuan dari sebelumnya. Jadi ada proses yang namanya proses inovasi, di mana pelaku usaha itu melakukan satu inovasi. Artinya sebagai contoh bisnis boba tadi, ya kan? Ketika menjamur, sepertinya ada peluang bisnis di situ, kemudian mengikuti tren yang ada, dieksekusi. Nah, tetapi harus ada inovasi. Bagaimana caranya bisnis boba yang saya ambil ini berbeda dengan bisnis boba di tempat yang lain? Maka harus ada inovasi. Mungkin dari segi kualitas rasa, dari segi packagingnya, dan macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan proses inovasi. Kemudian yang selanjutnya, ada proses namanya pertumbuhan atau growth.
yaitu menginginkan pertumbuhan yang lebih besar dan semakin besar dengan segala kreativitas dan inovasi yang baru untuk menghindarkan kejenuhan dan kebosanan. Nah, setelah inovasi-inovasi tadi muncul, ya, kemudian lanjut ke fase di mana proses pertumbuhan. Artinya di sini satu titik di mana seorang pelaku usaha itu bisa meyakinkan apakah usahanya ini bisa bertahan atau tidak, atau bisa lanjut. Nah, maka harus tetap selalu ada kreativitas dan inovasi yang baru supaya menghindari dari kejenuhan dan kebosanan. Artinya kira-kira ini bisa bertahan lama atau enggak ya, atau bisa lanjut atau enggak ya. Nah, jadi akan berputar terus-menerus seperti itu. Gambaran secara sederhana tentang proses berwirausaha menurut Alma tahun 2007. Ini bisa kita jadi bahan referensi untuk berproses berwirausaha. Ada pursuit of opportunities, kemampuan membaca peluang, kemudian eksekusi, proses pelaksanaan, kemudian innovation, proses inovasi, dan yang 4 adalah growth, yakni proses pertumbuhan. Seperti itu, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dalam slide berikut ini, kita akan mengambil sudut pandang bagaimana kewirausahaan itu dilihat dari sudut pandang Islam. Makanya dalam mata kuliah kali ini, kita membahas tidak hanya sekedar kewirausahaan saja, tetapi kewirausahaan Islami. Nah, kewirausahaan dalam pandangan Islam itu merupakan satu aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah yang kita sebut dengan istilah muamalah. Apa muamalah itu? Muamalah kita kenal sebagai satu masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang sifatnya horizontal, yakni hubungan antar manusia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi kita mengenal ada 2 istilah hubungan ya. Yang pertama tentu secara vertikal, yakni hablu minallah, hubungan kita sebagai hamba kepada Allah sebagai sang khalik. Kemudian yang kedua hubungan secara horizontal, yakni hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi kewirausahaan itu masuk dalam satu kehidupan kita sebagai seorang manusia dalam ruang lingkup muamalah, karena ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah, kalau dalam istilah syariatnya itu disebut sebagai ibadah muamalah. Dan kita sebagai seorang manusia diperintahkan oleh Khalik, Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu punya tugas yakni memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Dan selain itu manusia juga diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki. Nah, dalam usahanya kita manusia mencari rizki itu, nah, kita juga harus mencari pintu selebar mungkin ya, dan dengan jumlah yang sebanyak mungkin yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan pintu rizki yang paling banyak dan terbuka lebar itu salah satunya adalah lewat berwirausaha. Jadi inilah yang kita maksud pentingnya kewirausahaan dalam sudut pandang Islam. Jadi kita bisa mengambil satu pandangan bahwa satu, berwirausaha itu adalah satu ibadah. Jadi bukan hanya semata-mata hubungan kepada sesama manusia saja, tetapi dalam syariat ini diatur bahwa ini adalah satu ibadah yang kita sebut sebagai muamalah. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia kenapa berwirausaha? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai makhluk bernama manusia sebagai khalifah. Di mana khalifah itu sendiri punya kewajiban dan tugas yakni memakmurkan bumi dan membawa arahnya ke yang lebih baik lewat jalan mencari rizki. Dan pintu rizki itu kan banyak sekali. Salah satunya lewat berwirausaha. Jadi Islam mengatur semua aspek kehidupan kita, salah satunya hubungan kepada sesama manusia lewat berwirausaha. Jadi ada hubungan erat di sini. Artinya agama tidak bisa dipisahkan dengan urusan dunia, dalam hal ini wirausaha. Begitu, kita bisa lihat bahkan di slide yang selanjutnya. Allahu ya
Baik, untuk slide yang berikut ini menjelaskan tentang bagaimana syarat menjadi seorang wirausahawan, di mana syarat tersebut sebetulnya bisa kita aplikasikan dalam profesi apapun. Artinya dalam berwirausaha, dalam hal ini wirausahawan muslim ya, yang islami ya, kita mengambil satu figur utama yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, di mana beliau seorang teladan yang terbaik bagi kita manusia. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Sebetulnya bersifat umum bahwa menjadi manusia yang baik, dalam hal ini profesi apapun yang kita tekuni, figur teladan dari Rasulullah SAW ini bisa menjadi kunci sukses untuk kita semuanya. Yang pertama, Rasulullah bersifat seorang yang jujur, dan Rasulullah bersifat amanah, dapat dipercaya. Rasulullah juga bersifat tabligh, menyampaikan. Dan yang nomor 4, Rasulullah SAW juga bisa kita teladani sebagai sosok figur orang yang fatonah, yang cerdas. Yang pertama terlebih dahulu, sidik, jujur. Dalam berwirausaha, kejujuran itu sangat penting sekali. Sebagaimana Rasulullah contohkan kepada kita, beliau seorang yang jujur, artinya tidak berdusta, tidak berbohong di dalam beramal. Nah, dalam berwirausaha juga penting memiliki sifat jujur. Sebagai contoh, kita mempromosikan satu barang yang ingin dipasarkan atau dijual. Kejujuran terhadap keterangan barang yang kita pasarkan kepada konsumen itu penting sekali. Tatkala mungkin konsumen bertanya tentang kualitas barang yang kita jual, ini penting sekali. Sebab banyak loh orang hanya ingin mencari keuntungan, tetapi dengan cara yang tidak jujur. Yang paling dekat misalnya belanja di pasar, kemudian kita belanja buah misalnya. Pedagang yang jujur pasti akan mengatakan, oh ini barang yang baik seperti ini yang kurang baik, ini yang matang, ini yang belum matang. Nah, kadang-kadang penjual itu nakal, ada yang tidak jujur, mengatakan, oh ini manis, silakan sini manis, coba dulu kalau tidak percaya. Kita coba di tempat, manis, enak rasanya. Kemudian setelah dibeli, dibawa pulang sampai rumah, ternyata rasanya tidak seperti apa yang di tempatnya. Maka kejujuran ini penting sekali, karena nanti akan berdampak kepercayaan seorang konsumen kepada pembeli, kepada penjual ya. Jadi ada satu keterkaitan ketika seorang pedagang itu jujur, kemudian pembeli itu percaya kepada kita. Nah, ini penting sekali. Nanti ada, kalau bahasa apa ya, bahasa gampangnya getok tular. Oh, kalau mau beli di sana aja, pedagangnya jujur, tidak bohong. Nah, ini menjadi dasar orang yakin kepada kita. Kemudian yang kedua, amanah. Ini juga penting. Masih ada hubungannya dengan sidik, yaitu kejujuran, di mana seorang itu harus punya sifat amanah di dalam dirinya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, bahkan beliau dipercaya oleh orang-orang kafir pada saat itu, ya, orang-orang kaya, tetapi bukan seorang muslim, tetapi mempercayakan barang dagangannya dititipkan kepada Rasulullah karena orang-orang tersebut percaya sama Nabi. Karena Nabi orang yang amanah, dapat dipercaya. Dan figur teladan yang amanah ini juga penting sekali bagi kita. Jadi efek dari kejujuran itu sehingga mendatangkan dampak positif bagi kita. Orang percaya kepada kita semua karena meyakini bahwa kita adalah seorang pedagang, pengusaha yang dapat dipercaya. Kemudian yang selanjutnya, menjadi seorang wirausahawan atau profesi apapun ini ya, itu juga penting yang namanya tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan, sebagaimana Nabi menyampaikan risalah kepada umatnya. Ini penting. Sebagai seorang wirausahawan, tabligh itu menjadi satu hal yang penting karena
ada komunikasi di sana. Hubungannya dengan manusia kepada manusia yang lain, pedagang dengan penjual dengan pembeli, ini saling keterkaitan. Komunikatif, gimana orang mau tertarik dengan dagangan kita sedangkan kita tidak bisa komunikatif. Nah, maka tablik ini penting. Apalagi sekarang kita berada di zaman dimana semua serba harus komunikatif. Media sosial apalagi, orang akan tertarik menengok, melihat apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Kalau tidak komunikatif ya gimana? Tidak akan tertarik. Maka tablik ini juga satu sikap yang perlu kita perhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah fatonah, cerdas. Kita kaitkan dengan proses kewirausahaan. Salah satunya ada inovasi. Nah, inovasi ini kan muncul, lahir karena kecerdasan, kepintaran seorang wirausahaan itu sendiri. Jadi harus inovatif, harus cerdas. Bagaimana membaca peluang, bagaimana mengemas dagangan, bagaimana bisa menggait pembeli sebanyak-banyaknya, bagaimana mempertahankan kualitas. Ini kan butuh kecerdasan. Maka kalau disatukan menjadi satu, sidik, kejujuran, amanah, dapat dipercaya, tablik, komunikatif, dan tidak kalah penting, fatonah, cerdas. Maka insya Allah ini bisa menjadi syarat-syarat yang bisa dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dalam hal ini bisa meraih kesuksesan di dalam berwirausaha. Oke, saya kira mata kuliah kita sampai di sini terlebih dahulu untuk pertemuan perdana ini. Kita mengenal bagaimana definisi kewirausahaan itu sendiri. Nanti bisa lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih membingungkan, bisa ditanyakan kepada saya secara langsung lewat WA atau media sosial yang bisa kita komunikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.